Tak ada Elkan Bagot untuk lawan Irak dan Filipina, tindakan serius STY usai dicueki di playoff Olimpiade 2024. Daftar 22 pemain timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina, ada yang janggal. Kepercayaan PSSI ke supporter usai harga tiket yang melonjak di laga timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Tak ada Elkan Bagot untuk lawan Irak dan Filipina, tindakan serius STY usai dicueki di playoff Olimpiade 2024. Tidak ada nama Elkan Bagot dalam daftar 22 pemain yang dipanggil untuk laga melawan Irak dan Filipina oleh timnas Indonesia. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa pelatih Shin Tae-yong mungkin menghukum Bagot karena tidak merespons panggilan timnas U23 untuk playoff Olimpiade 2024 sebelumnya. Shin Tae-yong menyatakan kekecewaannya atas sikap Bagot yang tidak merespons panggilan tersebut. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi bahwa Bagot tidak memberikan respons kepada PSSI. Akibatnya Bagot menerima banyak kritik di media sosial dari netizen Indonesia. Bagot yang masa pinjamannya di Bristol Rovers telah selesai, saat ini sedang berlibur di Maladewa. Ketidakhadirannya dalam laga penting melawan Irak dan Filipina menjadi tanda tanya besar. Shin Tae-yong berkomitmen untuk mempersiapkan tim secara maksimal untuk meraih kemenangan dalam laga-laga tersebut. Apakah Bagot sedang dihukum oleh Shin Tae-yong? Hanya waktu yang akan menjawab. Daftar 22 pemain timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina, ada yang janggal. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga penting di bulan Juni 2024 dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka dijadwalkan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni dengan kedua laga berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 22 pemain untuk pertandingan tersebut, namun terdapat kejanggalan karena hanya ada 2 kiper dalam daftar, M. Adisatrio dan Hernando Ari. Slot ketiga kemungkinan untuk Maarten Paes. Elkan Bagot tidak termasuk dalam daftar, sedangkan back lain seperti Jordi Amat, Justin Hubner, dan Jay Idzes dipanggil. Berikut daftar lengkap pemain: kiper Hernando Ari dan M. Adisatrio, back Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Idzes. Lini sayap ada Pratama Arhan, Shaina Patinama, Sandy Walsh, Yance Sayuri, Asnawi Mangkualam, Nathan Chu Aon, dan Yakob Sayuri. Posisi gelandang diisi oleh Tom Haye, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Untuk posisi striker ditempati Dimas Drajat, Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana Fikri, dan Rafael Struijk. Kepercayaan PSSI ke supporter usai harga tiket yang melonjak di laga timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina. PSSI percaya supporter akan memahami kenaikan harga tiket untuk 2 laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina tanggal 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Jakarta. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan bahwa supporter mengerti pentingnya dukungan untuk timnas yang sedang berkembang pesat. Sebelumnya harga tiket melawan Vietnam adalah Rp100.000 hingga Rp750.000, kini naik menjadi Rp250.000 sampai Rp1.250.000. Meski ada kenaikan, 50.000 tiket sudah terjual, menunjukkan animo besar dari supporter. Yunus Nusi juga menegaskan hasil penjualan tiket akan digunakan untuk kepentingan timnas, termasuk 5 timnas yang sedang melakukan pemusatan latihan dan mengikuti event internasional. Marcelino Ferdinand tak lagi gendong timnas U20, siapa bintang Garuda Nusantara berikutnya? Marcelino Ferdinand tidak akan membela timnas U20 Indonesia karena melewati batas usia. Meski demikian, pelatih Indra Syafri tidak kekurangan calon bintang untuk timnas U20 yang akan berlaga di turnamen Maurice Ravelot di Perancis, Piala AFF U19 2024, dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Beberapa pemain yang patut diperhatikan adalah Donitri Pamungkas, kapten timnas U20 dan pemain Persija Jakarta, serta Rizky Afrizal yang mencetak gol di Liga 1 bersama Madura United. Selain itu, Tony Firmansyah dari Persebaya, Wilber Jardim, Arkan Kaka, Muhammad Ragil, Kadek Arol, dan Jidabin juga berpotensi besar. Indra Syafri juga bisa mengandalkan pemain dari Liga Belanda seperti Dlanu Arts dari NEC Nijmegen, meski Arts terlahir pada 2003 dan melewati usia timnas U20. Shin Tae-yong nebet 3 pemain naturalisasi bisa jadi amunisi baru timnas Indonesia di laga Irak dan Filipina. Pelatih Shin Tae-yong berharap 3 pemain naturalisasi, Maarten Paes, Calvin Verdonk, dan Jens Braven, bisa memperkuat timnas Indonesia pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Maarten Paes, kiper FC Dallas, telah menjadi WNI, tetapi ada kekhawatiran terkait aturan FIFA karena ia pernah bermain untuk timnas U21 Belanda setelah usia 21 tahun. Kasusnya mungkin harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga atau CAS. Calvin Verdonk, bek kiri NEC Nijmegen, dan Jens Braven, striker Dordrecht U21, masih dalam proses naturalisasi. Shin Tae-yong menargetkan kemenangan di kedua laga untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua grup F dengan 7 poin. Don't